Oke. Jadi kalau kita lihat pengelompokan, ini contoh beberapa tindak pidana yang dilakukan dengan kekejaman atau dikelompokkan sebagai violent crime. Itu pembunuhan, penganiayaan, dan pemerkosaan. Kita akan lihat yang pertama adalah pembunuhan. Jenis-jenis tindak pidana pembunuhan yang ada dalam KUHP, kalau Anda melihat KUHP, pada prinsipnya pembunuhan itu adalah tindak pidana yang terkait dengan nyawa orang. Jadi kalau dia menghilangkan nyawa orang lain, maka dia dianggap sebagai pembunuhan dengan melawan hukum ya, dengan melawan hukum. Kalau kita lihat jenis pembunuhan dalam KUHP itu ada cukup banyak. Ada pembunuhan biasa, disebut Dotslak, yang diatur di pasal 338. Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Sesimpel dia menghilangkan nyawa orang lain. Akibat dari perbuatannya adalah menghilangkan nyawa orang lain. Bisa dilakukan dengan cara menusuk, bisa dengan meracun, bisa dengan menembak, dengan media apa saja. Yang penting akibatnya adalah menghilangkan nyawa orang lain. Kemudian kalau kita lihat di pasal 339 itu pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain. Misalnya ketika dia membunuh, dia juga memperkosa. Itu diaturnya 339, bukan 338 dengan sanksi pidana yang lebih berat. Kemudian ada pembunuhan berencana atau murder, diaturnya di 340, berbeda dengan 338, hanya ada penambahan satu unsur yaitu barang siapa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain. Hanya penambahan kata-kata direncanakan terlebih dahulu, sanksi pidananya juga menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pembunuhan biasa sebagaimana diatur di 338. Kemudian pembunuhan bayi yang baru dilahirkan. Kemudian pembunuhan atas permintaan korban, jadi korbannya pengen mati, kita bantuin, itu nggak boleh. Kena sanksi pidana dalam hukum pidana Indonesia, 344. Kemudian penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri, membantu orang lain untuk bunuh diri, atau menganjurkan orang lain untuk bunuh diri dalam hukum pidana Indonesia juga adalah tindak pidana pembunuhan terhadap nyawa. Kemudian menggugurkan dan pembunuhan kandungan, baik oleh si ibu, baik oleh orang yang membantu, ataupun baik oleh orang yang menganjurkan untuk menggugurkan kandungan. Jadi pada prinsipnya aborsi itu udah dari zaman dahulu kala itu udah dilarang di Indonesia. Terkait dengan pengguguran kandungan itu sudah ada sanksinya dalam KUHP kita. Oke. Sekarang kita masuk kepada beberapa penelitian kriminologi tentang pembunuhan. Disebutkan bahwa pembunuhan itu merupakan alat yang paling dapat diandalkan dalam mengukur tingkat kriminal dalam masyarakat karena hampir selalu diketahui oleh polisi. Jadi gini, kalau misalnya ada pencurian, nggak semua orang melapor ke polisian. Kalau misalnya ada pemerkosaan, nggak semua korban juga melapor kepada polisi. Tapi kalau pembunuhan, relatif polisi pasti mendapatkan informasi ada pembunuhan. Jadi kalau menurut ahli, tingkat pembunuhan di suatu daerah itu bisa dijadikan standar untuk melihat bagaimana keadaan masyarakat itu, tingkat kriminal dalam masyarakat itu. Karena hampir semua tindak pidana pembunuhan yang terjadi di suatu wilayah itu pasti masuk datanya kepada polisi. Berbeda dengan tindak pidana lainnya. Selanjutnya, beberapa faktor penyebab tingginya tingkat pembunuhan itu bisa karena sebaran umur. Misalnya banyak anak-anak muda dengan emosi yang kurang stabil di daerah itu dikatakan bisa menjadi salah satu faktor tingginya pembunuhan di suatu wilayah. Yang kedua, tingkat pendidikan. Kalau pendidikan di suatu wilayah itu cukup tinggi, biasanya pembunuhan tidak terlalu tinggi. Tapi kalau tingkat pendidikan rendah, biasanya pembunuhan pun di wilayah tersebut akan menjadi lebih tinggi. Kemudian kondisi ekonomi dan populasi masyarakat. Jadi kalau masyarakatnya, ini penelitian tahun 1958 ya, jadi sebenarnya ini sudah cukup lama. Nanti belum ada penelitian terbaru yang cukup reliable tentang pembunuhan, tapi basically faktor umur, pendidikan, ekonomi, dan populasi atau penyebaran masyarakat itu menjadi salah satu faktor utama tingginya tingkat pembunuhan di suatu wilayah.
Kemudian disintegrasi kehidupan keluarga, ini juga menjadi salah satu teori yang sudah kita bahas di sebelum UTS, bahwa semakin renggangnya hubungan keluarga, antar keluarga, dan juga koreksi dari lingkungan sekitar terhadap perilaku masyarakat, maka tinggi juga tingkat pembunuhan, tingkat kriminal di suatu wilayah. Selanjutnya kita mau lihat penelitian dari Wolfgang. Ini dilakukan di tahun 1958 di Philadelphia selama 5 tahun terhadap pembunuhan 5 tahun di Philadelphia. Dia menyatakan bahwa selama 5 tahun itu terdapat 588 pembunuhan. Dan dari penelitian yang dia lakukan, bahwa 75% pelaku itu adalah Afro-Amerika. Kemudian dijelaskan juga dalam penelitian ini bahwa 82% pelaku pembunuhan itu adalah pria. Jadi pria-pria ini memang lebih potensial untuk jadi pembunuh sebenarnya. Kalau menurut penelitian ini ya. Terus kata penelitiannya Wolfgang juga, ternyata pembunuhan itu banyak dilakukan di hari Sabtu. Dan jamnya, to be spesifik, jam pembunuhannya itu adalah jam 8 sampai jam 2 malam. Jadi buat cewek-cewek, kalau pergi malam mingguan, jangan jam 8 sampai jam 2 malam. Pokoknya setengah 8 gue harus dianterin pulang. Gitu ya. Jadi kalau menurut penelitian ini penelitian empirik, berbeda dengan penelitian normatif yang biasanya tatarannya adalah tataran norma. Kalau penelitian kriminologi, dia biasanya adalah menggunakan data-data empirik di lapangan. Jadi menurut penelitian ini, bahwa orang itu sering melakukan pembunuhan ketika tingkat interaksi sosial itu tinggi. Jadi ketika orang kumpul-kumpul, kemudian ada yang tersinggung, kemudian terjadi konflik, kemudian pembunuhan. Dan jamnya itu adalah jam 8 sampai jam 2 malam. Kalau di Amerika mungkin konteksnya mereka suka mabuk-mabukan, jadi malam itu sudah sering banyak yang sudah tidak sadar. Jadi memang mabuk-mabukan itu kalau di luar negeri kan kayak, apalagi kalau di malam minggu ya. Jadi saya waktu pas di Melbourne itu juga setiap minggu pagi, kalau pergi itu keluar pagi, suka tidur di situ gitu. Jadi emang kayak gembel. Jadi memang temannya dilarang karena hal-hal yang dalam konsep pembunuhan dan pembunuhan ini juga ada victim participation. Ini berarti ada partisipasi. Dikatakan bahwa sebenarnya kadang-kadang pembunuhan itu juga terjadinya karena adanya partisipasi dari korbannya sendiri yang mengakibatkan akhirnya dia dibunuh gitu. Jadi dalam beberapa kali Wolfgang, pembunuhan itu dipicu oleh korban, yang mana korban itu yang pertama kali menunjukkan dan menggunakan suatu senjata mematikan atau untuk menyerang dalam pertengkaran. Jadi misalnya terjadi konflik, terus sebenarnya korban duluan yang menyerang gitu, sehingga si pelaku kemudian terbawa emosi dan atau dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan akhirnya melakukan pembunuhan. Jadi ada korban, partisipasi korban dalam terjadinya tindak pidana pembunuhan. Dan menurut Wolfgang, 1/4 dari pembunuhan di Philadelphia, 1/4 itu berarti cukup besar ya, 1/4 dari 588 kasus itu adalah disebabkan karena adanya partisipasi korban. Jadi korbannya juga sebenarnya punya andil besar yang mengakibatkan dia mati gitu. Nah, selanjutnya penelitian dari Black tahun 1993. Menurut dia sebenarnya pembunuhan itu, coba Anda menjelaskan deh, saya ngos-ngosan. Hamilnya udah tambah besar, dan saya pakai masker, jadi saya susah. Coba saya mau nanya sama siapa ini? Afifah Ilma. Ya, Mem. Coba jelaskan pendapat dari Black tahun 1993 ini, Afifah. Oke. Menurut Donald Black, pembunuhan biasanya merupakan bentuk self-help, metode yang digunakan seseorang yang merasa tertekan atau terdesak untuk menyelesaikan situasi tertentu.
Lanjut, Mem. Nggak, jelasin yang black dulu. Maksudnya apa kira-kira? Jadi kayak pertolongan terhadap diri sendiri gitu, Mem. Ketika kita dalam keadaan terdesak, takut untuk dibunuh orang gitu, Mem. Takut untuk kayak benar-benar terdesak gitu, Mem. Nggak tahu mau gimana. Jadi ya bentuk self help kita tuh kita ngebunuh orang lain gitu, Mem. Kayak Oke, misalnya coba ya dikaitkan dengan pendapatnya dari Jack Hart tahun 1988 ini. pelaku bentar, Mem. Percaya bahwa korban layak untuk mati. Pelaku. Jadi yang menurut Jack Katz ini mungkin kayak gini, Mem. Misalnya kayak ada di sebuah kelompok gitu, Mem. Jadi ada kayak konflik gitu, Mem, di antar uh, individu dalam kelompok tuh, Mem. Jadi uh, kayak berpengaruh sama uh, mungkin kayak si A melakukan tindak kejahatan, si B itu tahu, Mem. Karena si B ini tahu si A ini buat tindak kejahatan, si A ini takut orang lain tahu gitu, Mem. Jadi ya karena Assalamualaikum, Prof. Iya, nggak apa-apa, Prof. Ya, Prof. Iya, baik, Prof. Tadi juga Prof. Yuliandri juga udah konfirmasi juga, Prof. Kata beliau diganti aja dengan Dian SB. Iya, Prof. Tadi Prof. Yuliandri udah konfirmasi. Terus untuk ujian terbuka hari Sabtu, Prof. Yuliandri mohon izin kayaknya nggak bisa, jadi minta tolong digantiin sama Pak Dekan, Prof. Jadi untuk hari Sabtu nanti pimpinan sidangnya Pak Dekan, Prof. Gladi hari ini rencananya, Prof, soalnya hari Jumat kan full acara lustrum dari pagi. Jadi rencananya sama Tengku hari ini jam 2, sama Eva sama Rizal juga kita kemarin udah sepakat nanti jam 2, Prof. Nggak apa-apa, nanti aja, Prof. Ya, hari Sabtu ya, Prof. Dalam jadwalnya sih enggak sih, Prof. Kecuali Prof mau ikut menguji ke ruangan. Kalau penguji insya Allah sih pada bisa, Prof. Yang nggak bisa itu justru promotor karena Prof. Yas kan lagi dirawat. Terus Pak Yuduslim juga lagi keluar kota. Jadi besok yang kasih sambutan promotornya Pak Azmi, Prof. Tapi kalau penguji udah konfirmasi bisa datang, bisa ikut, Prof. Meskipun ada yang lewat Zoom. Iya. Di atas, Prof, acaranya di hari Sabtu di atas, Prof. Berarti kita hari Jumat ada ujian proposal Titin. Iya. Titin maksudnya gimana, Prof? Hadir ke kampus, hadir ke kampus semua, Prof, kecuali Pak Yuslim. Halo, Prof. Halo, Prof. Kayak ini Titin itu kan emang undangan, kita undangnya acaranya di dekanat, Prof.
Jadi semua penguji itu datang, kecuali yang minta izin Pak Yuslim. Pak Yuslim katanya minta tolong dibuatin link Zoom-nya. Nah, jadi semua penguji, jadi nitipin itu basically kita full di dekanat si Prof, kecuali Pak Yuslim. Ya. Pak Sekjen MKI, ya betul Prof. Beliau juga di dekanat. Iya, kayaknya sih acara pagi pembukaan lustrum itu beliau mungkin hadir kayaknya Prof. Oh itu, nah belum dapat info juga Prof dari asistennya. Biasanya protokoler MK udah menghubungi Prof untuk kalau misalnya berdatang itu, tapi ini belum sih. Iya Prof, baik Prof. Kemungkinan sih seperti itu sih Prof. Mungkin ya Prof berbarengan dengan Prof Saldi dan semuanya rombongan MK kayaknya sih. Prof besok pagi ke acara lustrum ikut Prof? Yang peresmian. Oh ya udah, nanti enggak Prof, nanti siang aja. Baik Prof. Ya. Iya Prof. Terus Lutfi itu dijadwalkan tanggal 9 tadi sama Prof Yuliandri Prof. Apa ya Prof, hari Jumat ya. Nah, oke Prof, makasih Prof. Ya Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Prof juga. Assalamualaikum. Sorry tadi ada call. Siapa tadi yang lagi ngomong? Afifah, Mem. Afifah. Ya, Afifah. Maaf ya, tadi saya nggak dengar. Afifah, silakan Afifah. Baik, Mem. Jadi menurut saya, yang menurut Jack Katz ini, di dalam kelompok ada, di dalam satu kelompok ada individu, terdapat si A sama si B gitu, Mem. Jadi si A ini berbuat kejahatan dan si B ini tahu, Mem. Terus untuk mempertahankan harga dirinya, jadi si kejahatan si A ini tergolong berat juga, Mem. Jadi biar orang lain nggak tahu, menjaga image si A ini. Jadi si A ini membunuh si B ini agar untuk menjaga image-nya, Mem, untuk menjaga harga dirinya gitu, Mem. Menurut saya, Mem. Oke, jadi pada prinsipnya kalau menurut Black dan Katz ini, seseorang itu termasuk juga pendapatnya Poiter ya. Menurut mereka sebenarnya orang yang melakukan pembunuhan itu not like dia 24 jam itu adalah pembunuh gitu. Ada momen-momen dalam hidup seseorang yang katanya semua orang itu punya potensi untuk melakukan kejahatan. Nah, pembunuh itu pada poin tertentu dia menganggap pembunuhan itu adalah hal yang paling tepat dilakukan untuk bisa jadi untuk mempertahankan harga dirinya, bisa jadi juga seperti contohnya Afifah adalah untuk supaya orang lain tidak mengetahui bahwa dia melakukan kejahatan, misalnya untuk tetap mempertahankan nama baiknya, Jadi pada momen tertentu bisa jadi seseorang yang baik pun melakukan kejahatan pembunuhan karena pada poin itu perbuatan pembunuhan itu dianggap sebagai perbuatan yang paling tepat ketika dia dalam keadaan terdesak untuk mempertahankan harga dirinya. Misalnya kalau misalnya ada yang
terus dia melakukan sakit hati, terus dia melakukan pembunuhan, itu pada momen itu si pelaku menganggap itu adalah perbuatan yang paling tepat untuk mempertahankan harga dirinya. Gitu. Bukan berarti semua pelaku pembunuhan itu adalah all the time dia adalah pembunuh, nggak juga. Menurut ahli ada momen-momen tertentu dalam kehidupan seseorang yang membuat dia tidak berpikir dengan baik sehingga dia melakukan pembunuhan itu. Itu menurut penelitian. Selanjutnya kita membahas tentang penganiayaan. Pada prinsipnya, kalau pembunuhan itu adalah kejahatan terhadap nyawa orang, kalau penganiayaan itu adalah kejahatan terhadap tubuh, fisik. Jadi yang disebut dengan penganiayaan itu adalah penganiayaan. Kalau menurut KUHP ya, kalau menurut KUHP penganiayaan itu memang adalah penganiayaan fisik yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang. Yang mana tujuan dari si pelaku memang adalah untuk menimbulkan rasa sakit itu. Gitu. Berbeda dengan misalnya Anda pergi ke dokter gigi, terus Anda dicabut giginya, sakit kan? Apakah kemudian kita bilang dokter gigi melakukan penganiayaan terhadap Anda? Kan enggak. Karena tujuan dari si dokter adalah memperbaiki gigi Anda yang sakit. Tapi kalau penganiayaan memang tujuannya adalah menimbulkan rasa sakit itu. Jadi penganiayaan itu terkait dengan fisik. Jadi kalau penganiayaannya adalah secara verbal, dalam pengertian bullying gitu misalnya, itu nggak masuk dalam pengertian penganiayaan dalam konteks KUHP Indonesia saat ini. Oke, jadi penganiayaan dalam konteks KUHP Indonesia saat ini itu adalah penganiayaan terhadap fisik atau tubuh atau kesehatan orang. Nah, menurut Smith, penelitian yang dilakukan di tahun 2000, tolong dijelaskan dong penelitian Smith ini, Ilham. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penganiayaan, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si pelaku. Yang merupakan teori Smith, kondisi yang menyebabkannya. Perbedaannya adalah apakah cedera itu berakibat fatal, akibat tersebut dapat dipengaruhi oleh kecepatan dan kualitas layanan kesehatan dan medis darurat yang tersedia. Penganiayaan berat. Jadi dari teori Smith tersebut menggambarkan kepada kita bahwa penganiayaan berat secara umum sangat mirip dengan pembunuhan karena memang penganiayaan berat itu bersifat menghancurkan atau memberikan trauma kepada fisik dan menyebabkan hal-hal yang menyakitkan secara fisik dan hampir saja itu merupakan sebuah tindakan pembunuhan. Hanya saja mungkin masih belum ajalnya dari si korban, akhirnya memang si korban tetap hidup gitu. Itu bahasa itunya. Oke, makasih Mem. Oke, jadi kalau belum ajalnya dia dianggap penganiayaan gitu, kalau nggak mati gitu ya? Iya Mem. Kira-kira terkait dengan faktor kecepatan dan kualitas layanan kesehatan dan medis darurat yang tersedia, kira-kira maksudnya apa, Ilham? Ini maksudnya dalam kondisi tertentu, Mem, penganiayaan berat itu kan berakibat pada trauma fisik pada korban tersebut, mengakibatkan luka-luka atau mungkin ketika memang di daerah tersebut itu memiliki layanan kesehatan yang baik, maka orang-orang yang mengalami penganiayaan berat itu mampu tertolong dengan cepat karena memang tentu ambulan datang bisa dengan cepat, adanya kesiapsiagaan para petugas yang akhirnya membuat mereka-mereka yang mendapatkan perlakuan penganiayaan berat ini menjadi tertolong begitu, Mem. Jadi seandainya kondisi kesehatan di wilayah tersebut dan terjadi penganiayaan berat di wilayah tersebut secara bersamaan, maka orang-orang yang menjadi korban dari penganiayaan berat tersebut akan mampu akan mampu kehilangan kesempatannya untuk dapat bertahan karena memang kondisi kualitas layanan kesehatannya yang buruk. Begitu, Mem. Oke, jadi balik lagi belum ajalnya ya. Kalau kita bicara bahwa misalnya Ilham menusuk Habib misalnya. Kalau misalnya itu terjadi di suatu wilayah yang terpencil,
akses rumah sakitnya tidak ada besar kemungkinan Habib meninggal. Kalau ditusuk di pisau di perut misalnya, sama-sama di perut. Tapi kalau misalnya Ilham menusuk Habib di kampus Unan, orang ramai, kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit Unan yang jaraknya cuma 500 meter dari kampus Fakultas Hukum, mungkin kemungkinan besar Habib akan selamat. Gitu. Jadi kecepatan pemberian pertolongan ketika terjadi tindak pidana itu juga mengakibatkan akibat fatalnya bisa nggak nyampe ke pembunuhan sebenarnya, tidak mengakibatkan nyawa orang lain hilang gitu. Tapi kalau dari teori itu kan, kalau dari konsep kriminologi seperti itu. Tapi kalau kita bicara dalam teori hukum pidana, sebenarnya ada dua hal yang sangat berbeda antara penganiayaan dan pembunuhan. Kalau kita lihat ke frasa barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain untuk pasal 338, itu pada prinsipnya niat di dalam hatinya adalah niat membunuh kan. Jadi kalau pembunuhan, memang niat si pelaku adalah ingin menghilangkan nyawa orang lain. Kalau dalam penganiayaan, pada prinsipnya 351 itu menyebutkan ya niatnya adalah untuk menganiaya, menimbulkan rasa sakit aja, bukan niatnya untuk membunuh. Jadi kalau Anda sebagai jaksa, dalam konteks hukum pidana ya, ini kalau konsep kriminologi kan teorinya tadi seperti itu. Dalam konsep hukum pidana sebenarnya niat si pelaku di awal itulah yang mendeterminasi itu pembunuhan atau penganiayaan. Kalau niatnya Ilham adalah untuk membunuh, menghilangkan nyawanya Habib pada saat dia menusuk, maka itu adalah pembunuhan. Tapi kalau niatnya hanya sekedar memberi pelajaran, berarti itu adalah penganiayaan. Despite akibatnya dia mati atau nggak mati. Kalau misalnya niatnya adalah membunuh, tapi Habib nggak jadi mati, maka itu adalah percobaan pembunuhan. Tapi kalau niatnya adalah penganiayaan, tapi ternyata Habib mati, maka itu adalah penganiayaan yang mengakibatkan orang mati. Gitu. Jadi ada pasal yang berbeda untuk mendeterminasi perbuatan tersebut. Jadi dalam konteks hukum pidana Indonesia sangat bergantung kepada niat di awalnya. Willingness dan intention dari si pelaku itu apa pada saat dia melakukan penusukan itu. Apakah ingin menghilangkan nyawa, maka itu menjadi pembunuhan, atau niatnya adalah memang untuk memberikan rasa sakit aja tanpa berniat untuk membunuh, maka itu penganiayaan jatuhnya. Jadi kalau Anda jaksa, Anda akan mendeterminasi niat di dalam hati pada saat dia belum melakukan tindak pidana tersebut, sebelum. Oke, boleh dilanjutkan Ilham slide ini. Baik, pembunuhan dan penganiayaan. Pembunuhan dan penganiayaan adalah produk sampingan dari interaksi sosial. Tindak pidana meningkat pada akhir pekan, hari libur, dan waktu aktivitas sosial lainnya yang lebih intens. Yang ketiga itu adalah dinamika penganiayaan berat mirip dengan pembunuhan. Yang keempat itu suatu pembunuhan seringkali dapat dilihat sebagai penganiayaan selesai dan penganiayaan sebagai pembunuhan yang belum selesai. Mungkin di sini maksudnya merupakan pembunuhan dan penganiayaan adalah produk sampingan dari interaksi sosial, di mana ketika terjadinya interaksi sosial selalu mengakibatkan hal-hal positif dan juga hal-hal negatif. Ketika terjadi interaksi sosial antara manusia dengan manusia, itu ada yang mengakibatkan hal-hal buruk terjadi, dan itu contohnya adalah pembunuhan dan penganiayaan. Misalnya aku ngejek Riyad, Ilham ngejek Riyad, terus Riyad nggak suka, terus Riyad ngebunuh Ilham gitu. Itu salah satu contoh dari hasil dari interaksi sosial adalah pembunuhan dan penganiayaan. Tindak pidana meningkat pada akhir pekan, hari libur, dan waktu aktivitas sosial lainnya yang lebih intens. Di sini mungkin maksudnya ialah tindak pidana berarti meningkat memang ketika interaksi sosial itu semakin banyak gitu. Nah, ketika hari libur itu kan aktivitas sosial semakin banyak dan interaksi juga semakin banyak. Nah, ketika hal itu semakin intens, maka pembunuhan juga ikut satu linear dengan interaksi sosial tersebut. Yang ketiga yaitu dinamika penganiayaan berat sangat mirip dengan pembunuhan. Maksudnya ialah penganiayaan berat yang terjadi itu hampir secara keseluruhan mungkin itu karena adalah percobaan pembunuhan sebagaimana pasal 340 KUHP. Jadi kebanyakan dari penganiayaan berat itu memang sudah berniat di awal itu untuk membunuh, dan itu sangat mirip dengan pembunuhan karena memang hingga
mengalami berbagai macam hal yang hampir saja kehilangan nyawanya. Yang keempat itu suatu pembunuhan seringkali dapat dilihat sebagai penganiayaan selesai dan penganiayaan sebagai pembunuhan yang belum selesai. Jadi pembunuhan itu adalah final dari penganiayaan itu sendiri. Nah, jadi hasil dari penganiayaan itu adalah pembunuhan. Ketika penganiayaan sudah terjadi, maka pembunuhan akan terjadi karena memang si korban sudah meninggal ketika dianiaya. Dan penganiayaan sebagai pembunuhan yang belum selesai maksudnya ialah semisalnya memang sudah dilakukan percobaan pembunuhan kepada korban, tapi dilakukan dengan penganiayaan dan kebetulan saja korban memang masih belum ajalnya dan memang pelayanan kesehatan di daerah tersebut yang memungkinkan, pada akhirnya individu tersebut tidak jadi meninggal hingga tersebut yang sebelumnya itu merupakan niat untuk membunuh, akhirnya itu merupakan suatu tindak penganiayaan karena memang belum sampai menghilangkan nyawa korban. Begitu, Mem. Oke. Pada prinsipnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat zaman pandemi ini kan katanya tingkat penganiayaan dalam rumah tangga itu menjadi tinggi karena interaksi sosial yang terjadi dalam rumah tangga karena pada nggak pergi keluar, istri nggak pergi keluar, suami nggak pergi keluar, anak nggak pergi keluar, semuanya tumpuk di rumah. Akhirnya aktivitas sosial atau interaksi sosial yang terjadi di rumah tangga itu menjadi tinggi. Belum lagi tekanan ekonomi yang juga semakin berat mengakibatkan banyak kita lihat sekarang ini kejadian-kejadian yang dulu-dulu kita jarang dengar gitu, kayak misalnya istri menyiram suami dengan air panas karena selingkuh gitu. Kan itu zaman dulu kayaknya ada ya kayak gitu. Jadi memang interaksi sosial itu yang mengakibatkan sebenarnya terjadinya tindak pidana. Interaksi sosial yang tidak sehat ya, interaksi sosial yang tidak sehat. Lanjut kita ke pemerkosaan. Ini Riyad nih kayaknya yang menjelaskan. Silakan Riyad. Riyad, kamu bisa lihat nggak? Bisa, Mem. Tapi mungkin saya sedikit butuh bantuan untuk di bawahnya, Mem. Ya udah, yang atasnya. Pemerkosaan, aktivitas seksual secara paksa dan bertentangan dengan keinginan salah satu pihak. Jadi maksudnya di sini tuh pemerkosaan ini terjadi dengan cara kekerasan, Mem. Contohnya siapa ya? Misalkan saya memperkosa seseorang, saya ingin berhubungan seks dengan seseorang, tapi seseorang itu tidak mau, dan saya melakukan kekerasan terhadap dia agar dia mau. Seperti itu, Mem. Oke. Boleh dilanjutkan, Rahmat? Saya, Mem. Yes, Rahmat Daniel Pratama. Baik, Mem. Netral gender. Netral gender adalah termasuk pemerkosaan homoseksual, kekerasan seksual perempuan pada laki-laki, dan aktivitas seksual non-konsensual selain hubungan seksual penis vaginal. Bahkan di beberapa negara mengatur juga perkosaan dalam perkawinan atau marital rape, yaitu seks antara wanita dan suaminya yang dilakukan dengan paksa atau ketakutan. Dari buku Martin Tough and Restrict 2007. Coba dikaitkan antara statement pertama dan statement kedua. Kira-kira bisa dijelaskan apa itu pemerkosaan? Mungkin di sini maksudnya izin menjawab, Mem. Halo. Boleh, Riyad. Statement pertama dan statement kedua ini sama-sama mengandung kekerasan di dalamnya, Mem. Di mana seseorang untuk yang pertama dan kedua ini dilakukan secara paksa, Mem. Misalkan suami dan istri tidak ada gairah untuk berhubungan seks, tapi dipaksakan seperti itu, Mem. Sehingga mentalnya terganggu dan mengakibatkan ketakutan yang luar biasa, Mem. Menurut saya, Mem, tidak harus ada kekerasan, Mem. Jadi di sini intinya tindakan seksual ini hanya diinginkan oleh satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain tidak menginginkannya. Gitu, Mem. Jadi nggak mesti dengan kekerasan kalau menurut Rahmat ya. Bisa jadi dengan tipuan-tipuan mautnya pria terhadap wanita
akhirnya udah terbujuk, nah itu bisa juga sebenarnya masuk dalam pemerkosaan. Karena itu sebenarnya keinginan salah satu pihak untuk mengambil keuntungan dari pihak yang lainnya. Jadi misalnya Riyad membujuk pacarnya untuk melakukan hubungan seksual dengan rayuan-rayuan mautnya Riyad, itu juga adalah pemerkosaan dalam konteks membujuk melakukan tindak pidana. Ya, jadi kalau kita lihat ke pasal 55 itu dia adalah konsepnya adalah pembujukan. Nah, jadi dalam hal ini juga dia sebenarnya netral gender gitu. Kalau dalam konteks Indonesia kan kita lihat pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan itu adalah hubungan seksual terhadap perempuan. Jadi dalam konteks KUHP kita, pemerkosaan itu hanyalah terhadap perempuan. Jadi nggak bisa ada perempuan memperkosa laki-laki kalau kita menggunakan pasal 285. Kita lihat ya pasal 285 KUHP. Kalau Anda nggak pegang KUHP sekarang, itu adanya di coba Rahmat dibacain 285 Rahmat KUHP. Pasal 285 KUHP. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Oke, jadi kalau kita lihat pasal 285 KUHP ini clear ya, pemerkosaan itu menurut KUHP kita itu hanya bisa dilakukan oleh pria terhadap wanita. Jadi nggak ada itu misalnya cerita Nabi Yusuf itu kayak siapa Zulaika memaksa Nabi Yusuf untuk melakukan hubungan seksual itu nggak ada dalam KUHP kita. Dalam konteks saat ini, Anda pernah lihat nggak sih perempuan memperkosa laki-laki? Ada kan? Ibu memperkosa anak laki-lakinya. Itu ada gitu. Biasanya dilakukan oleh perempuan yang lebih tua terhadap anak laki-laki untuk mendapatkan keuntungan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat KUHP kita itu masih ketinggalan terkait dengan neutral gender dalam hal pemerkosaan. Begitu juga tindakan pemerkosaan hubungan seksual yang dilakukan antara sejenis homoseksual. Itu nggak ada pengaturannya dalam KUHP kita. Jadi misalnya laki-laki melakukan sodomi terhadap laki-laki lain, itu nggak ada. Adanya dalam KUHP itu terhadap anak, itu ada. Pun saat ini kita sudah punya Undang-Undang Perlindungan Anak. Tapi kalau pemerkosaan itu dilakukan oleh laki-laki dewasa terhadap laki-laki dewasa, itu belum ada. Masih ada kekosongan norma di situ sebenarnya dalam hukum pidana Indonesia. Which itulah yang sedang diusahakan dalam Undang-Undang Kekerasan Seksual, Undang-Undang PKS. Kemudian juga hubungan seksual yang nggak mesti memasukkan penis ke vagina. Jadi misalnya melakukan hubungan seksual melalui anus misalnya atau melakukan hubungan seksual dengan oral misalnya itu tidak masuk pemerkosaan dalam konteks hukum pidana di Indonesia. Jadi masih sangat minim pengaturan tentang hubungan pemerkosaan ini atau hubungan seksual yang dipaksakan dalam hukum Indonesia. Terkait dengan marital rape ini sebenarnya juga banyak yang mempertanyakan kalau dalam konsep Islam katanya perempuan itu punya kewajiban untuk melayani suaminya meskipun dalam kondisi apapun kecuali bertentangan dengan syariah, misalnya dia dalam keadaan haid, ya kan? Ya. Jadi coba Riyad, tadi Anda kan menjelaskan tentang istri yang nggak mau berhubungan dengan suaminya. Iya, dalam konteks pemerkosaan secara menurut si penelitian Martin, Taft, dan Resik dan sudah diakomodasi dalam hukum pidana di Inggris ya, bahwa seorang laki-laki yang memaksakan hubungan seksual meskipun itu adalah istrinya, itu adalah pemerkosaan. Coba kalau menurut Riyad sendiri gimana dengan pandangan Riyad bahwa karena di Indonesia kan mayoritas adalah penganut agama Islam. Dengan pemahaman seperti itu benar nggak sih sebenarnya bertentangan dengan konsep Islam tentang marital rape ini? Kalau untuk konsep Islam sendiri, mungkin ada bertentangannya karena ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa terlaknatlah bagi wanita karena 3 hal,
wanita yang memanjangkan rambutnya, meminta disambung rambut dan ia yang menyambung rambut. Yang kedua, dia tidak mau bersetubuh dengan suaminya, Mem. Di sini dijelaskan kalau si perempuan ini memang nggak mau, Mem, bersetubuh dengan suaminya. Gitu, Mem. Menurut Anda, kalau kita lihat kepada konsep marital rape yang sebenarnya sudah dianut dalam Undang-Undang KDRT. Iya, Mem. Ya. Jadi menurut Anda gimana? Bertentangan atau enggak sebenarnya? Kalau menurut saya bingung juga ya, Mem. Bingungnya karena? Karena di sini dibilangnya laki-laki yang melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya sendiri. Nah, kekerasan itu berarti istrinya lagi nggak mau nih, tapi dipaksa sama suaminya dengan kekerasan gitu, Mem. Ya. Apakah itu yang dijelaskan dalam hadis Rasul itu perempuan yang dilaknat itu adalah itu? Bukan, Mem. Bukan kan? Bukan, Mem. Jadi dalam konteks ini kalau kita mau menggabungkannya, kira-kira seperti apa? Apakah norma terkait dengan marital rape ini bertentangan dengan ajaran Islam? Itu deh saya yang tanya sama Riyad deh. Kalau bertentangan sih enggak, Mem. Kalau bertentangan tidak, tapi bingung juga jalan jelasinnya gimana, Mem. Coba siapa yang mau memberikan pendapat terkait dengan permasalahan ini? Bukan permasalahan sih, perdebatan terkait dengan marital rape dalam konsep positif Indonesia dengan kewajiban seorang istri memberikan what is it? How do we call it? Izin, Mem. Pelayanan. Emang kita pelayan. Melayani suami ya. Melayani suami. It's not like melayani. Saya tidak suka kata-kata melayani suami. Karena kita bukan pelayan. Izin, Mem. Silakan Ilham. Ini kalau pendapat Ilham sendiri ya, Mem, persoalan pertentangan antara kekerasan seksual yang terjadi di rumah tangga dalam konteks antara suami dan istri itu dengan yang dimaksud di sini itu mungkin, Mem, dalam konteks cara di luar keagamaan itu sendiri memang hal tersebut merupakan sesuatu yang cukup nggak baik ya, Mem, dalam berumah tangga, karena kan dalam kondisi berumah tangga tuh interaksi satu sama lain tuh memang harus saling menyetujui satu sama lain. Contohnya ketika bermusyawarah antara anak dalam program keluarga berencana itu pasti kan antara si suami dengan si istri udah punya kesepakatan masing-masing. Nah, dalam konteks berhubungan seksual pun harus sama begitu, Mem. Nah, dalam kondisi suami lagi nggak bisa, ya istri jangan maksa. Dalam kondisi istri nggak bisa, suami juga nggak boleh maksa gitu, Mem. Jadi satu sama lain harus saling setuju gitu. Itu dalam konteks di luar keagamaan. Tapi mungkin dalam konteks keagamaan, salah satu alasan kenapa mungkin hal ini perlu digarisbawahi sama agama, kenapa perempuan itu harus menyetujui permintaan suami terkait hal tersebut, yaitu yang pertama, laki-laki itu memiliki nafsu birahi yang cenderung lebih frontal daripada wanita. Dan ketika perempuan menolak hal tersebut, maka cenderung mampu terjadinya kerusakan dalam rumah tangga tersebut, Mem. Nah, contohnya, semisalnya istri sering melakukan penolakan, pada akhirnya karena hasrat seksual suaminya itu tidak terwujud, akhirnya mencari kepuasan di luar, melakukan tindak prostitusi, segala macam, mencari PSK, pekerja seks komersil, akhirnya malah nantinya ada kondisi penyebaran penyakit menular seksual ke si istrinya tersebut. Jadi yang rugi kan istrinya juga nanti. Gitu, Mem. Itu mungkin dalam konteks keagamaan sama konteks di luar keagamaan kalau mungkin bisa kita kaji ya, Mem. Oke, jadi kalau dari itu background kenapa ajaran Islam itu menganjurkan kepada istri untuk bisa memenuhi permintaan dari suaminya, ya kan? Ya, Mem. Kira-kira keterkaitannya dengan marital rape ini berarti dia bertentangan dong berarti. Iya, Mem.
bertentangan, benar-benar bertentangan, atau memang sebenarnya ada titik tengah dari pengaturan ini dengan konsep Islam? Menurut Islam ada titik tengah ya, Mem. Dalam konsep Islam sendiri kan dalam berkeluarga itu diutamakan musyawarah. Nah, contohnya ya dalam konteks berhubungan seksual juga. Dan mungkin di dalam konteks yang telah dibahas di sini ini kan tidak selalu kekerasan seksual itu hanya terkait pada pemaksaan permintaan hubungan seksual. Bisa jadi hal-hal yang memang bersifat amat sangat, sebenarnya itu tidak bermoral dalam berhubungan seksual tapi dipaksakan oleh suaminya. Contohnya melakukan anal seks, mungkin mohon maaf dengan perkataan saya, tapi itu mungkin salah satu contohnya ketika melakukan kekerasan seksual itu ialah bentuk-bentuk terjadinya tindak seksual itu, tetapi dalam kondisi memang hal-hal tersebut itu dilanggar dari kesepakatan tersendiri dan memang sangat tidak baik gitu dilakukan dalam konteks rumah tangga. Oke, jadi sebenarnya ada titik tengahnya ya. Sebenarnya dalam Islam pun memukul istri, memaksakan kehendaknya kan nggak boleh juga, ya kan? Maksudnya dalam konteks menyakiti gitu, dalam konteks menyakiti, apalagi untuk memaksakan kehendak tertentu itu kan tidak diperbolehkan. Tapi kemudian ketika dia mau melakukan hubungan seksual, kemudian dia memaksakan dengan menyakiti, nah itu yang sebenarnya pun dalam Islam menurut saya dilarang. Dan konsep berumah tangga dalam Islam, sepemahaman saya, itu tetap adalah ya musyawarah tadi yang diutamakan seperti yang Ilham sampaikan. Apapun keputusan itu harus dilakukan dengan cara yang baik. Ya kan? Termasuk hubungan seksual. Kalau misalnya memang istrinya capek, kalau misalnya memang istrinya lagi sakit, atau kalau misalnya istrinya menolak karena dia lagi ngambek, dan bisa aja itu menjadi alasan yang seharusnya menurut saya ya, nggak boleh dipaksakan oleh si suami juga gitu. Dalam konteks itu tetap komunikasi atau musyawarah antara suami istri itu yang lebih diutamakan. Bahkan kalau dalam ajaran Islam kan memukul istri pun bukan dengan menyakiti, hanya dengan rumput ya, pokoknya intinya nggak menyakiti lah ya. Jadi dalam Islam menyakiti orang lain itu, apalagi istri, itu kan juga dilarang. Dalam konteks ini si perempuan juga harus bisa mengusahakan semaksimal mungkin kalau memang ada permintaan dari suaminya untuk melakukan hubungan seksual sebisa mungkin untuk memenuhi. Kecuali memang ada hal-hal yang bisa dikomunikasikan untuk menolak itu. Kalau menurut saya sih gitu ya. Jadi sebenarnya bukan bertentangan, karena Islam pun tidak pernah menyuruh laki-laki untuk menyakiti istrinya, apalagi memaksakan hubungan seksual kepada istrinya. Itu ajaran Islam sebenarnya seperti itu. Tapi kemudian ketika misalnya si perempuan pun diminta oleh si suami, maka dia akan mengusahakan sebisa mungkin, kecuali ada hal-hal yang perlu dimusyawarahkan. Saya ada lagi hate, kan nggak bisa gitu. Kan istri suaminya juga harus ngerti, kan nggak bisa maksain juga gitu kan. Jadi pada prinsipnya bukan bertentangan, tapi sebenarnya menurut saya sih saling menunjang. Islam pun melarang semua bentuk kekerasan, apalagi terhadap istri. Oke, kita lanjut sedikit lagi tentang pemerkosaan. Saya mau minta sama Hayati. Hayati, kamu dengar Hayati? Dengar, Mem. Suaranya kecil sekali, Hayati. Oke, sedikit lagi. Bisa dijelaskan yang slide ini? Ini di saya doang suaranya kecil, apa memang kecil suaranya ini? Kecil suaranya, Mem. Nah, tuh kan, lihat suaranya. Hayati, coba kamu agak lebih dekat sama mic-nya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penanganan korban pemerkosaan. Sudah kedengaran, Mem? Udah, oke, lanjut. Baik, ada kecenderungan sistem peradilan pidana mengalihkan kesalahan kepada korban dan membuatnya semakin tertekan dan malu. Korban pemerkosaan 2 kali dipermalukan oleh pemerkosa dan oleh sistem peradilan. Maksudnya, dalam sistem peradilan pidana. Lanjut aja dulu ke pertanyaannya, Hayati.
Baiklah, Mem. Interogasi polisi yang tidak sensitif, serangan di ruang sidang terhadap karakter dan perilaku mereka sebelumnya, dan sindiran tentang persetujuan mereka terhadap hubungan seksual menghalangi wanita untuk melaporkan perkosaan. Maksud yang dari pertama adalah ada kecenderungan dalam sistem peradilan pidana di mana mengalihkan kesalahan kepada korban dan membuatnya semakin tertekan atau malu. Korban pemerkosaan 2 kali dipermalukan. Maksudnya di sini korban pemerkosaan tersebut setelah mendapat kekerasan seksual dari seseorang dan dalam sistem peradilan pidana dia semakin dibuat tertekan, padahal di sana dia adalah korban, gitu, Mem. Ya, misalnya Hayati ini adalah korban pemerkosaan. Terus pada saat di persidangan ditanya sama hakimnya, Anda pada saat itu pakai baju seksi ya, sehingga menarik perhatian si pelaku gitu. Padahal dia korban, tapi kemudian dia diperlakukan seperti dia adalah pihak yang bersalah gitu. Atau mungkin kamu ngegodain cowok itu ya supaya melakukan hubungan seksual sama kamu gitu. Kamu menikmati ya pada saat melakukan hubungan seksual itu gitu. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan atau cara-cara interogasi yang dilakukan oleh sistem peradilan yang ada saat ini sehingga memberikan rasa malu kepada si korban. Padahal dia korban. Sehingga dampaknya adalah korban pun jadi jarang untuk memproses pemerkosaan itu kepada ranah hukum karena dia bisa jadi dipersalahkan atas pemerkosaan yang dia alami. Padahal dia adalah korban gitu. Dan lanjut, social learning tentang pemerkosaan katanya seperti yang sudah kita bahas juga menurut Sutherland bahwa sebenarnya tindak pidana itu kan dipelajari dia melihat. Jadi seseorang itu memperkosa itu karena dia meniru adegan perkosaan atau tindakan kekerasan lainnya terhadap perempuan yang dilihat secara langsung ataupun melalui media sosial atau media massa ataupun melalui gambar ataupun video. Jadi anak-anak yang melakukan, kalau kita lihat sekarang kan banyak sekali anak-anak di bawah umur yang melakukan pemerkosaan terhadap temannya, terhadap anak yang lebih kecil, bahkan anak SD. Karena dia melihat ini orang ngapain sih gitu. Dan rasa ingin tahu anak-anak itu sangat tinggi. Ketika dia belum pernah melakukan itu, dia jadi pengen tahu itu ngapain, dia pengen nyoba. Gitu. Jadi memang learning terhadap sesuatu yang dia lihat, sesuatu yang dia dengar. Terus ada pandangan di masyarakat yang mengaitkan seksualitas dengan kekerasan. Jadi katanya kalau seksualitas yang dilakukan dengan kekerasan, dengan borgol lah, dengan apalah, memukul lah, apa itu dianggap lebih seru gitu. Jadi pandangan seksual yang menyimpang. Terus mengadopsi mitos perkosaan seperti no means yes, yang mana wanita-wanita sebenarnya juga pengen diperkosa gitu. Jadi ada sebagian pria yang berpandangan bahwa ini cewek ini enggak tapi sebenarnya pengen nih gitu. Padahal sebenarnya ya enggak gitu. Jangan dianggap sebaliknya kan gitu harusnya. Terus penurunan kepekaan laki-laki akan rasa sakit, ketakutan dan penghinaan terhadap agresi seksual. Jadi ada penurunan rasa sakit pria sehingga dia menganggap rasa sakit itu juga perlu diberikan kepada perempuan untuk mendapatkan kenikmatan seksual yang lebih baik gitu. Oke, sampai di sini kita selesaikan dulu terkait dengan violent crime. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi kita tentang pembunuhan, penganiayaan, dan pemerkosaan? Ya, izin bertanya, Mem. Ya. Ya, silakan, Riyad. Jadi di dalam tindak pidana itu kalau untuk misalkan ada tante-tante yang menggoda laki-laki itu tidak termasuk dalam tindak pidana di Indonesia ya, Mem? Enggak. Kamu sudah digoda tante-tante, Riyad? Belum, Mem. Usahakan jangan. Goda, karena Anda nggak bisa menuntut si tante-tante itu. Belum ada hukumnya dalam hukum Indonesia. Oke, ada lagi? Izin, Mem.
Ya Ilham. Di sini mau nanya sekaligus mau ngasih pendapat sedikit. Kalau pertanyaan saya tuh Mem, kan ada namanya Mem, ada tadi pengelompokan pembunuhan menurut KUHP Mem, dan ada di dalam pembunuhan itu ada konteksnya pasal berlapis Mem. Nah, kalau semisalnya udah terterapkan namanya pengelompokan pembunuhan, misalnya pembunuhan berencana dan segala macam itu yang lain-lain, kenapa ada lagi yang namanya pasal berlapis yang di situ dilibatkan ada pembunuhan berencana ditambah pembunuhan, ada pasal 338, ada pasal apa lagi di bawahnya turunannya yang akhirnya menjadi pasal berlapis. Itu pertanyaan saya, Mem. Ya, kalau mungkin pendapat saya, Mem, itu terkait dari pendapat Marvin Wolfgang tadi mengenai persoalan Afro-Amerika yang 75% itu banyak melakukan pembunuhan dari yang di Philadelphia tadi, Mem. Nah, kalau pendapat saya sendiri, Mem, itu alasannya itu kan penelitian dilakukan pada tahun 1950-an. Yang pada saat itu tuh cenderung memang di Amerika itu masih terjadinya yang namanya apartheid terselubung gitu, Mem. Nah, jadi menurut saya sendiri salah satu alasan kenapa pada saat itu Afro-Amerika itu cenderung 75%-nya itu merupakan tindak pelaku pembunuhan itu karena orang Afro-Amerika yang merasa tertekan itu kembali ke tadi merasa tertekan karena memang kondisi apartheid terselubung yang ada di Amerika itu menyebabkan mereka terpojok, terkucilkan yang pada akhirnya menyebabkan tindak pidana seperti pembunuhan. Mungkin itu pendapat sama pertanyaan saya mengenai pengelompokan pembunuhan KUHP, tetapi ada namanya pasal berlapis. Oke, thank you Ilham. Terkait dengan pasal berlapis, sebenarnya nggak ada istilah pasal berlapis dalam KUHP kita. Adanya itu dakwaan berlapis. Jadi dalam Anda membuat surat dakwaan sebagai jaksa penuntut umum dalam sebuah perkara, Anda akan membuatnya primer subsidiaritas namanya. Jadi membuat dakwaannya itu berlapis karena pertama Anda merasa ini sebenarnya pembunuhan berencana, tapi Anda mungkin khawatir nanti Anda tidak bisa membuktikan perencanaannya, kemudian Anda membuatnya berlapisnya adalah pembunuhan biasa. Kemudian kalau pembunuhan biasa Anda sulit untuk membuktikan tentang niat untuk membunuhnya, Anda bisa mendakwakannya dengan penganiayaan yang mengakibatkan mati. Gitu. Jadi sebenarnya pasal berlapis itu nggak ada. Yang ada adalah dakwaan berlapis atau bagaimana Anda mengkonstruksikan dakwaan Anda sebagai jaksa penuntut umum untuk memastikan si pelaku ini bisa dipidana, bisa dipertanggungjawabkan. Artinya gini, ya udah deh kalau pembunuhan berencananya nggak bisa saya buktikan yang bagian perencanaannya, saya mendakwanya dengan pembunuhan. Kalau pembunuhan saya sulit untuk membuktikan tentang kesengajaannya untuk membunuh, saya membuktikannya bagian penganiayaan yang mengakibatkan mati. Gitu. Jadi gitu terkait dengan pasal-pasal yang bisa dikonstruksikan dalam surat dakwaan berlapis atau subsidiaritas. Selanjutnya terkait dengan pandangan Wolfgang, itu memang karena memang mungkin might not relevan untuk saat ini terkait dengan Afro-Amerika. Karena dia pun orang-orang Afro-Amerika saat ini sudah mendapatkan posisi yang jauh lebih baik. Tapi kalau kita lihat bagaimana perlakuan polisi terhadap Afro-Amerika di Amerika sendiri pun, mereka masih sangat didiskriminasi karena pandangan tadi, bahwa Afro-Amerika itu dianggap sebagai ras yang agresif, sehingga bisa melakukan kekerasan secara tanpa diketahui. Makanya polisi-polisi itu kalau agak parno gitu kalau udah Afro-Amerika yang mereka interogasi atau mereka lakukan penyidikan. Mungkin gitu untuk menjawab atau menanggapi pandangan Ilham. Ada lagi yang mau didiskusikan terkait dengan pembunuhan, penganiayaan, dan pemerkosaan dalam konteks kriminologi? Kalau nggak ada, saya tutup perkuliahan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal ibadah bagi kita, bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mem. Terima kasih, Mem. Saya end meeting for all ya.